Wih, kerennya ini alpukat. Sahabat semua, kali ini saya menggunakan alpukat aligator hasil panen terakhir di kebun. Jadi semua buah alpukat sudah habis di kebun. Kebetulan yang alpukat aligator ini tersisa beberapa butir lagi, tidak terlalu besar karena yang besar-besarnya sudah dipanen. Namun ini sudah cukup tua buahnya, sehingga saya ingin segera menikmati buah ini. Biasanya dibutuhkan waktu 5 hari sampai 1 minggu supaya buah ini matang ya sahabat dan empuk. Kali ini saya ingin mempercepatnya dengan beberapa cara. Saya sudah menyiapkan beberapa bahan ya sahabat. Ini ada handuk kecil tapi cukup tebal. Kemudian ada beras, tusuk gigi. Kemudian ini ada isolasi bening ataupun lakban bening juga bisa sahabat. Kemudian ada tisu ya sahabat. Ya, saya akan mulai. Pertama-tama alpukat ini akan saya lap dulu sahabat. Saya gunakan kanebo basah untuk mengelapnya, tapi tidak terlalu basah. Tapi cukup untuk mengangkat kotoran-kotoran yang nempel pada alpukat ini. Sahabat, sebenarnya alpukat ini termasuk buah klimaterik, yaitu buah yang mengalami laju respirasi cukup tinggi, juga kenaikan hormon etilen yang cukup tinggi juga setelah kita petik, setelah kita panen. Jadi dengan sendirinya buah alpukat ini akan matang. Kalau kita biarkan begitu saja, dia nanti akan matang karena hormon etilennya meningkat. Hanya waktunya untuk alpukat ini dari pengalaman saya memanen butuh waktu untuk matang dan empuk itu sekitar 5-1 minggu sahabat. Nah kali ini saya ingin mengkonsumsinya lebih cepat sehingga saya gunakan cara-cara tertentu. Ini yang pertama sahabat, kita bungkus alpukatnya dengan handuk kecil tadi, tapi handuknya agak tebal ya ini sahabat, tidak terlalu tipis. Kemudian yang kedua, alpukatnya ini akan saya tusuk dengan tusuk gigi ya sekitar 3 cm sahabat, agak dalam ditusuknya sampai agak menyentuh biji yang di dalamnya. Kemudian cara yang ketiga, ini akan saya simpan di dalam beras. Ya, saya akan timbuni dengan beras. Nah, seperti ini sahabat, kita timbun semua bagian alpukatnya dengan beras. Atau sahabat bisa langsung menimbun di tempat beras ya sahabat. Kemudian yang keempat, saya akan tutup dengan tisu. Saya akan potong dulu bagian ujungnya. Saya akan buang dulu sedikit pada bagian ujung alpukatnya.
Ya, seperti ini. Kemudian kita tutup dengan tisu. Setelah itu kita rapatkan tisu ini supaya tidak lepas dengan lakban ataupun dengan isolasi seperti ini. Satu hal yang harus kita ingat sahabat, apabila kita menginginkan buah alpukat yang kita peram dengan cara biasa ataupun dengan cara-cara seperti ini, nanti buahnya itu enak, legit, pulen dan gurih, itu kita harus pastikan bahwa buah alpukatnya ini sudah benar-benar tua. Jadi kalau kita memeran buah alpukat yang masih muda, itu rasanya akan sangat beda sahabat ya, tidak ada gurih dan pulennya. Nah ini sudah selesai sahabat, 4 cara dengan kain, kemudian ditusuk dengan tusuk gigi, dengan kertas tisu, dan terakhir disimpan di beras. Untuk selanjutnya 4 cara ini perlakuan selanjutnya sama, saya akan simpan di suhu ruang yang agak hangat. Saya akan masukkan ke dalam lemari. Nah, seperti ini saya akan simpan di dalam lemari semuanya. Ini sore hari sahabat selepas sholat asar. Ya, saya tutup. Nah, ini 2 hari berikutnya. Ini setelah sholat duhur. Jadi belum nyampe 48 jam. Saya akan cek mana yang sudah empuk dan siap untuk dibelah. Ini masih agak keras sahabat. Nah, ini sudah lumayan empuk ini yang dibungkus dengan kain, kemudian yang di dalam beras. Ya, ternyata ini juga sudah empuk sahabat. Ya, ini masih agak keras, mungkin besok ini ya, sehari lagi. Ini yang di tisu ini juga masih agak keras, jadi nanti kurang enak kalau kita paksa untuk kita belah. Nah, ini sudah empuk yang 2. Jadi yang sudah empuk ini yang kita bungkus dengan handuk kecil sahabat. Nah, ini sudah empuk. Kemudian yang satu lagi yang disimpan di dalam beras. Ini juga sudah empuk, siap untuk saya belah hari ini. Nah, ini masih agak keras, yang ditusuk dengan tusuk gigi, kemudian yang dengan kertas tisu ini juga masih agak keras. Mungkin sehari lagi besok. Nah, yang 2 ini sudah siap saya belah sahabat. Kita akan lihat apakah dalamnya nanti benar-benar sudah matang, empuk, dan siap dinikmati atau belum. Kita akan lihat apakah sudah sesuai keinginan atau belum. Masya Allah, seperti ini sahabat penampakannya, kuning mentega, mulus, tidak ada ulat, tidak ada busuk-busuknya. Walaupun buahnya kecil, tapi kalau sudah tua itu sama saja dengan yang sudah besar-besar buahnya sahabat. Jadi pastikan buahnya sudah tua. Berikutnya saya akan belah alpukat yang tadi saya simpan di dalam beras. Ini sahabat ciri yang sudah tua ya. Jadi kulit buahnya itu sudah kusam seperti ini sahabat, tidak mengkilap hijau. Kita lihat, Masya Allah. Sama saja sahabat, ternyata juga kuning, cantik seperti ini. Dan kita akan incipin untuk rasanya. Warnanya sudah sangat menarik. Apakah rasanya juga sesuai dengan harapan atau tidak? Ya, kita belah seperti ini kulitnya, jadi tidak kita kerok. Saya paling suka memakan alpukat. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nikmat sekali sahabat, enak sekali, pulennya dapat, gurihnya dapat, dan yang saya suka ini tidak terlalu lembek, juga tidak keras, jadi pas ini untuk lembutnya.
Nikmat sekali sahabat. Jadi hari ini saya menikmati alpukat 2 hari setelah petik. Kemudian mungkin besok juga saya akan menikmati yang 2 itu. Hari-hari selanjutnya masih ada beberapa alpukat yang saya biarkan matang dengan sendirinya. Cara yang paling sederhana tapi menyehatkan dalam menikmati buah alpukat yang sudah empuk, cukup dikupas kulitnya seperti ini sahabat. Nah ini 2 lagi dengan cara yang berbeda, ternyata harus nambah 1 hari lagi, mungkin besok ini. Kemudian untuk sahabat ataupun saudara yang pernah mendapatkan alpukat, baik itu aligator ataupun kendil dari kebun, saya juga memberikan saran yang sama. Jadi kalau ingin cepat matang, cepat empuk dengan cara yang paling simple, cukup dibungkus dengan handuk yang agak tebal seperti ini. Kalau untuk aligator 2 hari sudah bisa kita nikmati, tapi kalau untuk kendil karena ukurannya yang cukup besar, bahkan ada yang 2 kilo lebih, itu butuh waktu sekitar 3 hari. Ini saudara yang di Semarang juga mendapatkan alpukat kendil dan melakukan cara seperti yang saya sampaikan, dibungkus dengan handuk seperti ini. Dan setelah 3 hari hasilnya seperti ini sahabat. Tidak mengecewakan. Kemudian sahabat yang di Jakarta juga pernah mendapatkan alpukat kendil 2 kilo lebih ini dan menggunakan cara seperti yang saya sampaikan, hasilnya pun sangat memuaskan. Wih, kerennya ini alpukat. Masya Allah, 4 kilo ini. Alpukat yang sudah benar-benar tua saat dipetik, kemudian kita peram, nanti hasilnya itu luar biasa sahabat. Nikmatnya benar-benar terasa, baik itu gurihnya, legitnya. Jadi kalau sahabat memeram alpukat, kemudian saat sudah empuk dan membelahnya, sahabat tidak mendapatkan rasa seperti yang diharapkan. Misalnya buahnya hambar atau ada bagian yang busuk. Nah itu kemungkinan buahnya dipanen saat masih muda, jadi belum tua. Nah sahabat, untuk menikmati buah alpukat ini banyak caranya. Ada yang dimakan begitu saja, kemudian ada yang dibuat alpukat kocok. Seperti putri saya ini sukanya alpukat kocok ditambahkan sedikit gula palem. Atau bisa juga dibuat es papukat seperti ini sahabat, es kelapa alpukat. Ini favorit suami saya, terutama kalau udara sedang panas, nikmat sekali menyantap es papukat ini. Jadi daging kelapanya yang muda dipadu dengan daging buah alpukat yang tebal, pulen dan gurih, tambahkan sedikit susu, kemudian gula palem dan es batu. Airnya ini dari air kelapa. Tidak hanya nikmat tapi juga sangat menyehatkan. Memang buah alpukat ini bisa divariasi untuk menjadi berbagai makanan dan minuman yang tidak hanya sehat tapi juga nikmat. Nah, demikian sahabat semua, informasi yang bisa saya bagikan berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan agar buah alpukat yang kita petik ataupun yang kita beli itu bisa cepat empuk, cepat matang secara alami dalam waktu yang relatif singkat dengan cara yang mudah. Mudah-mudahan informasi ini, video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Selamat mencoba dan selamat berkebun.